Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian sehat-sehat saja ya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Ya, tolong disimak baik-baik dan nanti saya akan memberikan tugas di akhir PowerPoint ini. Oke, langsung kita mulai. Nah, untuk yang pertama yakni kita membahas tentang teori pembentukan jagat raya. Teori pembentukan jagat raya sendiri itu ada 3, yakni yang pertama teori Big Bang, yang kedua teori keadaan tetap, yang ketiga yaitu teori mengembang dan memampat. Untuk teori yang pertama yakni teori Big Bang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh F. George yang merupakan seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang membentuk bola api kecil. Nah, gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan semakin panas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta, lalu kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Untuk yang kedua yakni teori keadaan tetap. Alam semesta atau jagat raya ini selamanya ada dan akan tetap ada, atau dengan kata lain, alam semesta tidak pernah bermula dan tidak akan berakhir. Pada setiap saat ada partikel yang dilahirkan dan ada juga yang lenyap. Partikel-partikel tersebut kemudian mengembun menjadi kabut-kabut spiral dengan bintang-bintang dan jasad di alam semesta. Partikel yang dilahirkan lebih besar dari yang lenyap, sehingga mengakibatkan jumlah materi makin bertambah dan mengakibatkan pemulaan alam semesta. Pengembangan ini akan mencapai titik batas kritis pada 10 miliar tahun lagi. Dalam waktu 10 miliar tahun itu akan dihasilkan kabut-kabut baru. Menurut teori ini, 90% alam semesta adalah hidrogen, kemudian akan terbentuk helium dan zat-zat yang lainnya. Yang ketiga yakni teori mengembang dan memampat. Teori ini berbunyi jagat raya pada awalnya itu terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa ngembang dan memampat berlangsung secara terus-menerus. Makanya teori ini disebut juga dengan teori mengembang dan memampat. Untuk pembahasan selanjutnya yakni kita membahas tentang teori pembentukan tata surya. Pada teori pembentukan tata surya ini ada beberapa teori, yakni yang pertama teori nebula, yang kedua ada teori planetesimal, yang ketiga ada teori bintang kembar, dan selanjutnya teori protoplanet, dan yang terakhir adalah teori pasang surut. Untuk yang pertama yakni teori nebula. Teori nebula yang ini dikemukakan oleh dua ilmuwan yakni Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Peter de Laplace pada tahun 1796. Teori nebula biasa disebut juga dengan teori Kant-Laplace. Teori ini memaparkan bahwa
langit dan tata surya berasal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Suatu waktu, kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin. Dari sana terbentuklah bulan besar yang memiliki gaya gravitasi, yaitu matahari. Untuk yang kedua yakni teori planetesimal. Teori planetesimal ini dikemukakan oleh Forsyth Mountain, seorang astronom Amerika, dan Thomas Chamberlain, ahli geologi pada tahun 1916. Dalam teorinya mereka mengemukakan bahwa matahari itu sudah ada sejak awal. Suatu ketika ada bintang yang lebih besar dari ukuran matahari mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya daya tarik pasang pada matahari sehingga ada sebagian materi yang terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Lalu lama-kelamaan material tersebut menyerupai lidah api raksasa dan menjauh dari matahari. Namun material yang kecil tersapu oleh material yang lebih besar itu tadi, kemudian bersatu dan berputar pada orbitnya lagi. Pada akhirnya terciptalah planet-planet dari material tersebut. Inilah salah satunya, yaitu bumi yang kita tempati ini. Untuk yang ketiga yakni teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh astronom Littleton. Dalam teori ini dikatakan bahwa ada dua bintang kembar di dunia ini sebelum akhirnya menjadi planet-planet. Kemudian salah satu bintang tersebut meledak. Ledakan inilah yang menyebarkan serpihan material yang akhirnya terbentuk menjadi planet. Sementara matahari adalah bintang kembar yang tidak meledak. Itu sebabnya planet yang terbuat dari ledakan bintang tadi memiliki gaya gravitasi untuk mengelilingi matahari seperti halnya bumi yang kita tempati ini. Lalu yang ketiga untuk yang selanjutnya yakni teori protoplanet. Teori ini disebut juga teori awan debu. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronom Jerman bernama Carl von pada tahun 1940-an. Kemudian teori ini disempurnakan oleh Gerard Kuiper pada tahun 1950-an. Teori ini mengungkapkan bahwa tata surya pada mulanya berbentuk awan yang sangat luas yang terdiri atas debu, gas hidrogen, dan gas helium. Partikel-partikel awan ini kemudian saling tarik-menarik, berputar cepat dan teratur. Lama-kelamaan terbentuk piringan cakram di mana bagian tengahnya itu menggelembung dan bagian tepinya menyempit. Inti cakram yang menggelembung lalu menjadi matahari, sedangkan bagian tepinya menjadi planet-planet kecil seperti matahari, Mars, dan Jupiter, atau yang seperti dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yakni teori pasang surut. Teori pasang surut merupakan teori yang menjelaskan tentang proses terbentuknya tata surya berasal dari pasang surut yang terjadi di matahari. Pasang surut terjadi karena adanya bintang yang mendekat ke matahari hingga hampir bersentuhan dan bertabrakan, yang kemudian menyebabkan terjadinya pasang surut hingga material matahari ada yang tertarik keluar sehingga membentuk planet dan benda langit yang lain yang mengelilingi matahari tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yakni anggota dari tata surya. Anggota dari tata surya itu yang pertama ada matahari yang sebagai poros perputaran semua planet yang ada di sistem tata surya kita. Lalu yang kedua yakni planet-planet yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Nah, planet-planet ini mengelilingi matahari. Nanti selanjutnya ada bulan atau satelit. Yang untuk bulan atau satelit ini bisa dikatakan mereka itu mengorbit pada planet-planet besar di atas tadi. Untuk yang selanjutnya ada komet, ada meteorit, dan juga asteroid. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan di bumi. Perkembangan kehidupan di bumi dibagi menjadi 4, yakni yang pertama zaman Prakambrium, yang kedua ada zaman Paleozoikum, yang ketiga ada zaman Mesozoikum, dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Untuk zaman Prakambrium tersebut, untuk zaman Prakambrium ini dalam skala waktu geologi tahap pertama dan terpanjang dalam sejarah di bumi dikenal sebagai zaman Prakambrium yang mencakup sekitar 88%. Ini berawal dari pembentukan planet itu sendiri sekitar 4.000 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini dianggap sebagai pembagian waktu geologi informal yang tepat merupakan supereon Prakambrium. Pada zaman ini merupakan zaman yang berlangsung sekitar 4.000 juta tahun dan berakhir sekitar 542 juta tahun yang lalu. Kurang lebih seperti itu ya. Dengan dimulainya eon Phaneozoikum dan era pertamanya Paleozoikum dan periode pertama Kambrium, secara logis segala sesuatu yang terjadi sebelum periode Kambrium itu dianggap sebagai bagian dari Prakambrium itu sendiri. Dalam periode waktu ini planet terbentuk, peristiwa geologis pertama dimulai dan kehidupan bumi bermula. Meskipun penting, studi tentang Prakambrium sulit untuk dilakukan dikarenakan hampir tidak ada catatan fosil dan batuan yang terbentuk pada masa ini. Tapi telah berubah secara ekstensif selama miliaran tahun yang lalu. Untuk yang kedua yakni zaman Paleozoikum. Pada zaman ini merupakan masa di mana perubahan geologi, iklim, dan evolusi sangatlah dramatis. Periode Kambrium menyaksikan diversifikasi kehidupan paling cepat dan luas dalam sejarah di bumi, yang dikenal sebagai ledakan Kambrium, di mana filum modern pertama kali muncul seperti ikan, arthropoda, amfibi, reptil, dan juga ada sinapsida. Semuanya berevolusi pada masa era Paleozoikum ini. Kehidupan dimulai dari laut tetapi akhirnya berpindah ke daratan, dan saat akhir Paleozoikum bumi didominasi oleh berbagai bentuk organisme seperti yang pertama yakni hutan. Hutan tersebut ditumbuhi oleh tanaman primitif berukuran sangat-sangat besar yang menutupi benua. Banyak yang kemudian membentuk lapisan batu bara membentang dari Eropa hingga Amerika bagian timur. Menjelang berakhirnya zaman Paleozoikum ini, reptil besar dan maju menjadi dominan. Dan tanaman modern pertama itu muncul. Pada era Paleozoikum berakhir dengan kepunahan massa terbesar dalam sejarah di bumi, yakni kepunahan hewan besar seperti dinosaurus. Efek dari bencana ini begitu dahsyat sehingga kehidupan darat butuh waktu sekitar 30 juta tahun hingga era Mesozoikum untuk pulih. Pemulihan kehidupan di laut diduga jauh lebih cepat daripada pemulihan kehidupan di darat. Yang selanjutnya yakni ada zaman Mesozoikum.
Zaman Mesozoikum merupakan salah satu dari 3 era geologi pada eon Fanerozoikum. Pembagian waktu menjadi era ini diawali oleh Giovanni Ardonio pada abad ke-18. Walaupun nama asli yang diberikan untuk Mesozoikum adalah sekunder, menjadikan era modern menjadi tersier. Era yang berlangsung antara Paleozoikum dan Kenozoikum ini sering disebut pula sebagai zaman kehidupan pertengahan atau zaman dinosaurus, dikarenakan pada zaman ini banyak dinosaurus yang sudah mulai muncul ya, mengikuti nama fauna yang dominan pada masa itu. Mesozoikum lebih dikenal dengan aktivitas tektoniknya, iklim, dan evolusi. Benua-benua secara perlahan mengalami pergeseran dari saling menyatu satu sama lain seperti keadaan saat ini. Pergeseran ini menimbulkan spesies dan berbagai perkembangan evolusi penting lainnya. Iklim hangat yang terjadi sepanjang periode juga memegang peranan penting bagi evolusi dan diversifikasi spesies hewan baru. Pada akhir zaman ini, dasar-dasar kehidupan modern mulai terbentuk. Untuk yang selanjutnya yakni ada zaman Neozoikum ya. Zaman Neozoikum artinya zaman kehidupan baru. Masa ini berlangsung kurang lebih selama 65 juta tahun sampai saat ini. Kenapa masa Mesozoikum disebut zaman kehidupan baru? Ya, selain karena pada zaman Neozoikum bumi sudah stabil dan sudah terbentuk sepenuhnya, zaman ini menandai berakhirnya zaman Mesozoikum. Pada akhir zaman Mesozoikum terjadi kepunahan reptil atau dinosaurus yang berukuran besar. Pada saat itu, ada suatu peristiwa dahsyat yang menjadi penyebab utama punahnya hewan-hewan dinosaurus tersebut, yaitu jatuhnya sebuah asteroid yang menghantam bumi dengan keras. Peristiwa ini membunuh begitu banyak dinosaurus, sementara ada beberapa dinosaurus yang berhasil selamat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bereproduksi kembali. Akhirnya dinosaurus tersebut tidak bisa bertahan dan perlahan mulai punah. Berbeda halnya dengan hewan-hewan berbadan kecil seperti mamalia dan juga burung ya. Kemampuan mereka untuk mereproduksi itu sangat-sangat cepat, membuat jumlah mereka perlahan jadi semakin banyak. Mamalia yang berhasil bertahan hidup akhirnya berkembang pesat pada masa selanjutnya, yakni masa Neozoikum atau Kenozoikum ini. Untuk yang selanjutnya ada teori dari pembentukan permukaan bumi, yakni ada tiga ada ini ya. Yaitu dijelaskan di sini ada teori apungan benua atau disebut juga dengan teori continental drift. Teori apungan benua merupakan teori yang menjelaskan bagaimana benua posisi di permukaan bumi ini terbentuk. Teori ini dikemukakan pertama pada tahun 1912 oleh seorang ahli ya yang bernama Alfred Wegener, yaitu seorang ahli geofisika dan meteorologi yang berasal dari Jerman. Nah, pergeseran benua juga menjelaskan mengapa fosil hewan dan tumbuhan yang mirip dan formasi batuan serupa ditemukan di berbagai benua. Berdasarkan teori apung benua dari Alfred Wegener tersebut, yaitu gerak bumi tersusun dari atas berbagai lempeng-lempeng tektonik yang saling bergerak. Pergerakan lempeng tektonik tersebut saling menjauhi, mendekati, atau bahkan bergeser antara satu sama lain. Pergerakan lempeng tektonik ini membentuk benua, lautan, dan pegunungan di bumi ini. Pertemuannya antara dua lempeng seperti ini dinamakan gerakan pertumbuhan subduction, sedangkan daerah yang menjadi tempat tumbukan lempeng-lempeng disebut subduction zone.
Zona subduksi tersebut terjadi di sekitar tepi Samudra Pasifik ya, lepas pantai barat Amerika Serikat, terus Kanada, Alaska, Rusia, Jepang, dan juga di Indonesia ini. Wilayah ini disebut sebagai Pacific Ring, dan zona subduksi ini bertanggung jawab atas gempa bumi, tsunami, dan terbentuknya gunung-gunung berapi. Makanya di Indonesia sering terjadi gempa, tsunami, dan juga ada banyak berbagai gunung api aktif. Pergerakan benua ini menyebabkan pernah terbentuknya benua raksasa ya, yang disebut sebagai benua Pangea. Benua ini terbentuk sekitar 335 juta tahun yang lalu dan kemudian terbelah menjadi benua-benua saat ini sekitar 175 juta tahun yang lalu. Penyatuan dan pemisahan benua ini merupakan contoh aktivitas lempeng tektonik. Pada masa ini, seluruh benua di bumi menyatu menjadi Pangea yang dikelilingi oleh lautan luas yang disebut dengan Pantalasia. Nah ini, kalian tahu nggak apa yang menyebabkan lempeng bumi bergerak? Nah, saya jelaskan, yakni penyebab dari lempeng bumi bergerak itu sendiri bisa terjadi karena adanya kepadatan relatif pada litosfer atau gerak bumi yang kita tempati ini dan karakter astenosfer yang sangat lemah. Lalu pelepasan panas dari matahari yang didapati sebagai sumber asli dari energi yang akan menggerakkan lempeng tektonik di bumi ini. Ya, untuk yang selanjutnya yakni ada jenis-jenis gerakan lempeng ya. Jenis gerakan lempeng itu ada 3. Yang pertama gerakan konvergen, yang kedua divergen, yang ketiga ada transform. Untuk gerakan konvergen ini merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Apabila lempeng samudra menabrak lempeng benua, maka lempeng samudra akan melengkung masuk ke bawah lempeng benua. Sebab lempeng benua mempunyai berat jenis yang lebih ringan daripada lempeng samudra. Fenomena ini disebut sebagai penunjaman atau subduction. Subduction dapat membentuk palung samudra dan pegunungan, contohnya seperti palung Jawa dan pegunungan Himalaya. Gempa bumi besar menyebabkan tsunami di Nengko Aceh, Darussalam pada tanggal 26 Desember tahun 2004 lalu. Itu juga disebabkan oleh pergerakan lempeng konvergen ini. Untuk yang selanjutnya ada divergen. Gerakan divergen merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena gerakan yang menjauh timbul timbul retakan yang menjadi jalan keluar dari magma. Magma naik ke permukaan dan mendesak permukaan bumi sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Untuk yang ketiga ada gerakan transform ya. Gerakan lempeng kulit bumi yang saling bergesekan dalam posisi yang sama, datar dan sejajar dengan berlawanan arah. Contohnya adalah ada di Cesar San Andreas di California, Amerika Serikat. Itu yang selanjutnya ada lapisan-lapisan bumi. Lapisan-lapisan bumi dibagi menjadi beberapa, yakni yang pertama ada inti dalam ya. Inti dalam berada pada kedalaman sekitar 5.150 hingga 6.000 km di bawah
permukaan bumi. Inti dalam merupakan pusat bumi yang padat dengan ketebalan sekitar 1000 km lebih ya. Kandungannya tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan juga potasium. Untuk yang selanjutnya ada inti luar yang merupakan inti luar ini berada pada kedalaman 2000 sampai 5000 km di bawah permukaan bumi. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2200 km ya, dan tersusun dari besi, nikel, sulfur, dan juga oksigen. Untuk yang selanjutnya merupakan mantel bumi. Bagian ini berada sekitar 300 hingga 300 hingga 3000 kilo di bawah permukaan bumi. Temperaturnya sekitar 3000 derajat Celcius bahkan ya. Nanti yang terakhir ada kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling luar yang paling keras, namun kerak bumi sangatlah tipis jika dibandingkan dengan lapisan-lapisan bumi yang ada itu tadi. Untuk selanjutnya, kenapa bumi layak untuk dihuni oleh makhluk hidup? Yang pertama yakni pada bumi ini terdapat air yang digunakan sebagai sumber utama kehidupan di bumi. Untuk yang kedua yakni terdapat lapisan atmosfer yang melindungi permukaan dan juga makhluk hidup yang ada di bumi dari paparan sinar matahari secara langsung. Untuk yang ketiga yaitu suhunya yang sangat cocok untuk dihuni. Untuk yang selanjutnya ada rotasi bumi dan juga revolusi bumi. Rotasi bumi sendiri yaitu pergerakan bumi pada porosnya, perputaran bumi pada porosnya, yang artinya bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari. Pergerakan bumi mengelilingi matahari ini yang disebut sebagai revolusi bumi. Untuk yang selanjutnya ada dampak dari rotasi bumi. Dampaknya yakni antara lain yang pertama terjadinya perbedaan waktu siang dan malam di berbagai belahan bumi. Untuk yang kedua ada perubahan angin. Yang selanjutnya ada sebagai bisa menyebabkan perbedaan waktu antara waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur ya. Oke, untuk yang selanjutnya ada dampak dari revolusi bumi. Ada banyak ternyata ya. Dampak dari revolusi bumi yang pertama ada perubahan musim. Ya, perubahan musim seperti yang di Indonesia ini ada musim penghujan dan musim kemarau. Beda halnya seperti negara di Eropa yang memiliki 4 musim, yakni ada musim gugur, musim semi, musim dingin, dan musim panas. Untuk yang kedua yakni ada perbedaan lamanya waktu siang dan juga malam, seperti di negara Rusia ya. Di negara Rusia itu waktu malamnya lebih lama kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Untuk yang selanjutnya yang dampak dari revolusi bumi yaitu pasang surut air laut. Baik, untuk yang satu ini yaitu kalian diminta untuk mengerjakan soal yang telah saya beri ya. Kalian diminta untuk mengerjakan pada lembar kerja kertas berupa kertas folio bergaris. Nah, setelah kalian kerjakan, ini soal-soalnya ya. 1, ini yang nomor 2, lalu
sampai nomor 3. Ya, itu tolong kalian kerjakan nanti di kertas folio. Terus jangan lupa isi nama lengkap sama nomor absen dan juga kelasnya ya. Terus kalau sudah nanti bisa lembar jawaban kalian itu difoto lalu disubmit di kolom pilihan tambahkan file ini. Baik, untuk tugas kedua yang harus kalian kerjakan yaitu tugas mengisi lembar jawaban yang telah saya berikan nanti lewat link Google Form ya. Nah, nanti kalian isi ini, terus juga ya ini contoh ya. Terus nah, ini ada lagi nanti kalian buat kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa lalu untuk membuat makalah ya. Itu yang kedua, kelompok tersebut ya ini membuat lampiran hasil kerja berupa video, nanti dikumpulkan di link G-Form yang satu ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.